Selamat pagi anak didik kami sekalian. Nah, sekarang kita lanjut materi kita. Materi kita sekarang itu adalah teorema faktor. Oke, nah teorema faktor. Di sini saya ambil contohnya bahwasanya kita berbicara dulu dari faktor. Nah, ini saya bikin faktor dari 6 itu gimana? Faktor dari 6 itu 1, 2, 3, dan 6. Nah, ayo sekarang kita lihat dulu pengertian faktor. Pengertian faktor itu dikatakan dia faktor apabila 6 kita bagi dengan 1 menghasilkan bilangan bulat dan sisanya 0. Coba 6 bagi 1 itu 6. Kemudian 6 kita bagi dengan 2, 3, tidak ada sisa. 6 kita bagi dengan 3 itu 2, tidak ada sisa. 6 kita bagi dengan 6 itu 1, tidak ada sisa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, sekarang kita masuk ke definisi teorema faktor. Seperti yang sudah saya sebutkan barusan bahwasanya dikatakan faktor mana kala sisanya adalah 0, ya, manakala sisanya adalah 0. Apakah 4 faktor dari 6? Tidak. Kenapa? Karena 6 kita bagi dengan 4 itu ada sisanya. Dengan demikian di sini saya tuliskan bahwasanya dikatakan faktor. Berarti A dikatakan faktor dari B. A dikatakan faktor dari B apabila B kita bagi dengan A ini hasilnya bilangan bulat, atau bilangan bulat itu dapat kita definisikan dengan sisa 0. Sisanya 0. Nah, ini dia ya. Itu dikatakan dia faktor dari definisi ini, ya, dari definisi yang di atas. Maka sekarang bagaimana ini? Berarti sudah mirip dengan ke teorema sisa lagi, ya. Teorema sisa. Jadi nanti kita mengerjakan teorema faktor akan kita kombinasikan dengan teorema sisa, di mana sisanya harus 0. Oke, nah sekarang coba kita perhatikan di sini. Saya ambil contoh dulu, ya, contoh. Contoh 1. Misalnya sini saya bikin. Oke, nah 2x kuadrat kurang 3x kurang 2. Nah, kita mencari faktornya. Faktornya. Oke. Sekilas karena ini pangkat 2 sebenarnya tidak terlalu ribet memfaktorkannya. Yuk coba kita bikin pakai pemfaktoran biasa aja. Kalau ini kita faktorkan, ini kita faktorkan ya. Yuk sama-sama kita faktorkan. Nah, kalau ini kita faktorkan, ini artinya bahwasanya kita buat jadi 2x kita tambahkan dengan 1, kita kalikan dengan x kurang 2. Nah, ini faktornya ya. Nah, dengan kata lain, ini artinya bahwasanya di sini x itu sama dengan 2 dan x sama dengan min 1 dibagi 2 min setengah. Nah, ini. Nah, cara memfaktorkannya manakala kita masukkan x-nya dengan 2, maka sisanya harus 0. Berarti di sini balik lagi kita ke teorema sisa. Karena dia faktor, teorema sisa ini sisanya harus 0. Sisa harus 0. Oke, nah sekarang kita lihat, coba kita tes. Kita ganti x dengan 2 ke fungsi yang di atas. Berarti dapat kita bikin di sini P2. Yang artinya P2 mengganti setiap x dengan 2. 2 kita kalikan dengan 2 kuadrat, kita kurangkan dengan 3 kali 2, kita kurangkan dengan 2. 2 kita kalikan dengan 2 kuadrat itu 8, kita kurangkan dengan 6, kita kurangkan dengan 2 sama dengan 0. Maka benarlah bahwasanya dengan x sama dengan 2 itu merupakan faktor dari 2x kuadrat kurang 3x kurang 2. Nah, manakala kalau kita ganti x dengan min setengah, maka pasti 0 juga dia di atas. Karena sesuai dengan yang seperti yang kita bahas tadi bahwasanya A dikatakan faktor dari B apabila B kita bagi dengan A sisanya harus 0. Oke, itu dia ya. Sampai sini nggak ada masalah. Nah, permasalahan di soal nanti, di soal-soal yang akan kita bahas, tidak selamanya bentuknya seperti ini. Coba kita bahas sedikit soal yang lebih sulit. Coba contoh yang kedua. Contoh yang kedua saya ambil soalnya, ya. Tentukan nilai. Ini contoh yang di buku saya ambil. Tentukan nilai
A dan B. Tentukan nilai A dan B. Ini ya, tentukan nilai A dan B agar PX sama dengan AX pangkat 3 kurang 5X kuadrat kemudian kurang 22X tambah B mempunyai faktor mempunyai faktor X kuadrat kurang 4X kurang 5. Nah, ini dia soalnya. Yuk, perhatikan kemari. Dari sini jelas bahwasannya dikatakan tentukan nilai A dan B agar fungsi AX pangkat 3 kurang 5X kuadrat kurang 22X tambah B mempunyai faktor X kuadrat kurang 4X kurang 5. Nah, faktor berarti sisanya 0. Nah, sekarang kita lihat pembaginya yang mana pembaginya? Pembaginya itu merupakan X kuadrat kurang 4X kurang 5. Nah, berarti karena kebetulan pembaginya ini bisa kita faktorkan aja supaya kita nggak sulit-sulit membagikannya salah satu kan, kita faktorkan aja. Berarti di sini kalau kita faktorkan, sini X kurang 5 kita kalikan dengan X tambah 1. Dengan kata lain sini X-nya sama dengan 5 dan X sama dengan min 1. Ketika sudah sampai seperti ini, udah gampang, kita mengerjakannya satu-satu aja. Kita kerjakan yang pertama fungsinya ini terhadap yang ini, kemudian kerjakan lagi nanti fungsinya terhadap yang ini, nanti tinggal substitusi eliminasi. Nah, kita kerjakan satu-satu. Dikatakan bahwasanya sisanya harus 0, berarti kita kerjakan dulu dari yang X sama dengan 5, yang dibagi dengan X kurang 5. Kita ganti step X dengan 5, maka fungsi yang di atas ini, yang fungsi PX, ini menjadi fungsi P5. P5 itu sama dengan mengganti step X dengan 5. Berarti jadi apa nih? A kita kalikan dengan 5 pangkat 3 kurang 5 kita kalikan dengan 5 pangkat 2 kurang 22 kita kalikan dengan 5 tambah dengan B. Ini harus sama dengan 0. Nah, ini dia ya. Kenapa harus sama dengan 0? Itu saya rasa sudah paham ya. Tadi dari mana? Dari faktor. Bahwasanya sisanya harus sama dengan 0. Ini sisanya. Inilah yang kita katakan sebagai sisa. Oke, kita kerjakan. 5 pangkat 3 itu 125, berarti sini 125 A. Kita kurangkan dengan 5 kali 5 pangkat 2, 125. Kemudian kita kurangkan dengan 5 kali 22 itu 110. Tambah dengan B sama dengan 0. Oke. Kemudian sekarang kita bentuk persamaan dua variabel ya. Angka-angkanya ini kita pindahkan ke kanan, berarti jadi 125A tambah B sama dengan min 125 min 110 itu jadi 235, pindah ke kanan jadi positif. Inilah yang sebagai persamaan pertama. Oke, sekarang kita kerjakan yang kedua. Kita akan kerjakan yang kedua. Yang kedua itu P-1. Oke, berarti sekarang kita kerjakan untuk P-1. Untuk P-1 kita kerjakan ya, sama-sama kita lihat di sini P-1 berarti mengganti step X dengan min 1 ke fungsi yang tadi ini dia. Berarti jadi A kita kalikan dengan min 1 pangkat 3, kemudian kurang 5 kali min 1 pangkat 2 kurang 22 kali min 1 tambah B sama dengan 0 juga ya, sisanya 0. Min 1 pangkat 3 itu min, berarti di sini min kali A, min A. Min 1 pangkat 2 jadi positif, berarti sini kurang 5. Terus ini min 22 min 1 jadi tambah 22 tambah B sama dengan 0. Min 5 tambah 22, 17, kita pindahkan ke kanan, yang ini hasilnya 17. Kita pindahkan ke ruas kanan, maka jadi minus A tambah dengan B sama dengan minus 17. Ini kita bikin sebagai persamaan kedua. Dari persamaan pertama dengan persamaan kedua, yuk sekarang kita substitusi eliminasi. Ya, persamaan pertama 125A tambah dengan B sama dengan 235. Persamaan kedua min A
tambah B sama dengan min 17. Berarti ini tinggal kita B-nya kita matikan, supaya mati kita kurangkan. Kita kurangkan ini jadi kurang-kurang jadi positif, 126A sama dengan kurang-kurang juga jadi positif, tambahkan ini 252. Oke, maka A sama dengan 252 kita bagi 126, 2. Setelah dapat A-nya 2, tinggal kita gantikan aja A-nya dengan 2 ke persamaan yang paling gampang aja yang ini. Kita ganti ke sini ya. Ganti A-nya dengan 2, maka jadi apa? Min A, min 2. Min 2 tambah dengan B sama dengan min 17. Min 2-nya pindahkan ke kanan positif, berarti B sama dengan minus 15. Dengan kata lain, nilai A sama dengan 2, nilai B sama dengan min 15. Nah, oke, ini dia. Nah, gini kira-kira cara pengerjaannya kepada adik kami ya. Jadi intinya ini hanya menggabungkan teorema faktor ke teorema sisa, di mana sisanya harus 0. Nah, karena sebelumnya kita sudah belajar teorema sisa, ya ini materi yang cukup gampang. Karena sudah pasti sisanya 0. Tinggal kamu lihat aja mana faktornya, masukkan ke dalam, yang penting sisanya harus 0. Nah, gitu aja. Yuk, sekarang saya akan kerjakan beberapa soal yang di LKS 9. Nanti akan saya sisanya akan kamu lanjutkan lagi. Oke, nah misalnya saya akan kerjakan soal yang nomor 2 ya. Saya kerjakan yang nomor 2. Oke, saya kerjakan yang nomor 2. Contoh ini LKS 9 nomor 2. Oke, soalnya salah satu faktor dari Px itu sama dengan X pangkat 3 tambah AX pangkat 2 kurang X kurang 2 adalah X tambah 2. Ya, titik. Nah, salah satu faktor lainnya adalah soalnya salah satu faktor lainnya adalah ini optionnya yang A X kurang 1, yang B X kurang 2, yang C X kurang 3, yang D X tambah 3, dan yang E X tambah 4. Oke, sekarang kita kerjakan soal ini. Nah, salah satu faktor dari Px sama dengan X pangkat 3 tambah AX kuadrat kurang X kurang 2 adalah X tambah 2. Oke, sekarang kita bikin sini bahwasanya Px itu sama dengan X pangkat 3 tambah AX pangkat 2 kurang X kurang 2, dan salah satu faktornya itu X tambah 2. Dengan kata lain di sini X tambah 2 berarti ini artinya X sama dengan minus 2. Tinggal kita ganti, pertama langkah kita untuk mencari soal ini adalah mencari nilai A nya saja, mencari nilai A. Oke. Untuk mencari nilai A ini gampang ya. Kalau untuk mencari nilai A tinggal kita gantikan aja nilai X dengan min 2 ya. Kemana? Ke fungsi Px. Maka di sini jadi Px berarti P min 2 ya. P min 2 itu sama dengan P min 2 itu sama dengan, kita gantikan lagi ke atas, berarti min 2 pangkat 3 tambah A kali min 2 pangkat 2 kurang min 2 kurang 2, ini harus sama dengan 0. Oke, min 2 pangkat 3 itu 8, min 8 ya. Min 8. Min 2 pangkat 2 positif tambah 4A. Min jadi positif tambah 2 kurang 2 sama dengan 0. 2 kurang 2 habis, 8-nya kita pindahkan ke kanan. 4A sama dengan 8, maka A sama dengan 2. Oke. Ya. Dengan demikian, maka sini sebenarnya Px-nya kalau kita ganti lagi A-nya dengan 2,
Maka PX di sini, nah PX di sini sama dengan X pangkat 3 tambah 2X kuadrat kurang X kurang 2. Nah, inilah fungsi PX-nya. Nah, sekarang kita mau mencari faktor yang lain. Nah, kalau sebenarnya soalnya pilihan berganda ini simpel kali sebenarnya soal seperti ini. Artinya, manakala ini kuis atau manakala ini ujian, kamu bebas ya menggunakannya. Carilah jawaban yang tercepat dan tepat, yang penting kamu paham. Coba kita lihat. Pada option A ini, pada option A, ini artinya nilai X-nya sama dengan 1. Ini artinya nilai X sama dengan 1. Kan gitu. Ini artinya nilai X sama dengan 2. Ini artinya nilai X sama dengan 3. Yang ini artinya X sama dengan min 3. Ini artinya X sama dengan min 4. Oke. Karena angkanya kecil-kecil, tidak terlalu besar, maka simpel aja, tinggal kamu gantikan aja setiap nilai X-nya ke dalam. Dan yang perlu kamu perhatikan, lagi di sini bahwasanya faktor dari suatu bilangan itu pasti tidak terlepas dari faktor angka yang di belakang. Ya, faktor dari suatu bilangan yang ini, angka yang ini. Ya, berarti kalau kita perhatikan, faktornya tidak terlepas dari angka yang di belakang. Nah, kalau kita lihat faktor dari min 2 itu, faktornya itu plus minus 1. Kemudian di sini kita bikin plus minus 2. Artinya apa? Nah, yang kita kalikan bisa menjadi min 2. 1 dengan min 2 atau min 2 dengan 1. Makanya plus minus 1 atau plus minus 2. Kira-kira seperti itu. Coba kita perhatikan di sini option yang berhubungan dengan plus minus 1 plus minus 2. Dari option yang di sini bahwasanya X sama dengan 3 gak mungkin. Jadi ini dia kata kuncinya untuk mencari faktor yang pasti cukup peserta didik kami perhatikan angka yang di belakangnya. Faktorkan, kalau dia di sini faktornya plus minus 1 plus minus 2, maka tidak mungkin lagi 3. Ini sudah pasti salah ini. Ini salah. Ini salah. Dan yang ini salah. Nah, itu dia ya. Kalau adik kami tidak percaya, coba kita perhatikan yang soal yang barusan ya. Nah, ini. Kita balikkan lagi ke belakang, ke soal sebelumnya, supaya makin mantap materinya. Di sini kita lihat bahwasanya B-nya min 15. Kalau kita ganti di sini B-nya min 15, maka ini soalnya jadi A-nya 2 ya. Kita ganti 2X pangkat 3 kurang 5X kuadrat kurang 22X kurang 15. Kalau 15 nya kita faktorkan, itu bisa aja 1 plus minus 1 plus minus 3 plus minus 5 dan plus minus 15. Maka faktornya jelas, plus minus 1 plus minus 5. Nah, dia yang gunakan positif 5 dan negatif 1. Nah, itu dia ya. Yang ini juga perhatikan di sini ya. Ini ya, ini min 2. Min 2 coba kita perhatikan, kok min 2 berarti faktornya berapa aja min 2? Plus minus 1 dan plus minus 2. Nah, ini 2. Nah, lantas Pak, ini ada min setengah. Tadi kan Bapak katakan plus minus 1 atau plus minus 2. Ini setengah ini sebenarnya berpengaruh karena angka yang paling depan itu tidak 1, angkanya 2. Kalau angkanya 1 sudah pasti dia yang itu angkanya. Ya, plus minus 1 atau plus minus 2. Karena ada angka 2, maka salah satu kita bagi 2. Yang satunya inilah yang dibagi 2. 1 dibagi 2 jadi minus. Jadi 1 dibagi 2 jadi setengah. Nah, ini dasarnya ya. Jadi nggak ada masalah. Di sini karena sudah depannya juga 1, udah pasti. Plus minus 1 atau plus minus 2. Ini sudah salah. Tinggal cobalah yang 1 atau 2. Kita masukkan yang 1. Nah, kita ganti. Kita anggap misalnya 1. Kalau kita ganti 1 pangkat 3 1 ya. Kita ganti X nya 1. 1 pangkat 3 1. Kemudian kita kalikan dengan 2 kali 1 pangkat 2. Berarti ini hasilnya 1. Ini hasilnya 2. Ini 1. Ini min 2. Yuk kita kurangkan. 1 kurang 1 habis. 2 kurang 2 habis 0. Maka udah jelas jawabannya yang A. Oke. Nah, lantas kalau soalnya pilihan uraian bagaimana? Nggak masalah. Oke, kita mau mencari faktor yang lain. Apakah dicoba-coba seperti itu? Bisa nggak? Ya. Nah, ini kita hubungkan lagi dengan materi yang sebelumnya. Materi apa? Horner. Nah, kita lihat di sini. Ini akan kita bagikan. X pangkat 3 2X kuadrat kurang X kurang 2. Kita bagikan dengan yang ini. Pembagi yang pertama tadi. Yang X sama dengan min 2. Yuk, kita bikin angkanya. Ini 1, angka 2, angka min 1, dan angka min 2. Ini kita bagikan dengan oke, ini kita bagikan X nya min 2 ya. Kita bagikan dengan minus 2. Oke, yuk. Kita bagikan dengan minus 2. Ini kita turunkan langsung ke bawah. 1 min 2 kali min 1 min 2. Ini semua ditambahkan 0 ya. Min 2 kali 0 0 tambahkan min 1. Min 2 kali min 1 2 tambahkan 0. Nah, ini sisanya kan. Oke, jelas.
Kalau ini sisanya kan ini hasil. Nah, ini hasil. Oke, kita bikin berarti sini ini konstanta pangkat 1 pangkat 2. Berarti 1x kuadrat, berarti ini x kuadrat. Ini 0. Kalau 0 abaikan aja, konstanta kurang 1. Oke, ini dia. Inilah hasilnya. Kemudian kalau kita faktorkan lagi, ini kita faktorkan. Nah, supaya sama, berarti kira-kira seperti ini aja, supaya makin gampang. Berarti px-nya tadi ini sama dengan x pangkat 3 tambah 2x kuadrat kurang x kurang 2. Kalau ini kita faktorkan, faktor pertamanya tadi yang mana nih? Yang x tambah 2. Nah, ini kita faktorkan. X tambah 2, hasilnya yang mana? Hasilnya yang ini, kalikan aja. X kuadrat kurang 1. Nah, ini dia. Nah, saya rasa nanti kalian paham ya. Kalau ini kita kalikan dengan yang ini hasilnya. Ini dari mana kita dapat? Yang ini tadi, hasilnya yang ini. Kalau yang ini kita kalikan dengan faktornya, ya ini sama dia. Kira-kira. Nah, sekarang ini kita faktorkan lagi. Kita faktorkan, maka jadi x tambah 2 kalikan dengan x tambah 1 kalikan dengan x kurang 1. Nah, kebetulan yang ada di option itu x kurang 1. Nah, ini. Oke, itu dia kira-kira materinya. Oke ya, gimana kira-kira ya? Saya rasa nanti kami sudah bisa pahami. Ini nggak terlalu ribet. Yang penting kamu kombinasikan aja dengan yang sudah kita pelajari, baik itu teorema faktor, metode Horner lanjutan, Horner-Kino. Nah, kalau sudah bisa dikombinasikan ke situ sudah nggak ada masalah, gampang kok. Oke, demikian dulu untuk teorema faktor. Saya tutup. Nanti untuk soal-soal lainnya akan saya infokan lagi. Sekian dan terima kasih.